kayaknya. Handphone dijual murah sekali Ustaz. Terus baru tuh bukan? Nah ini nih yang kurang jelas, cuman dia ngasih ini Ustaz, apa namanya? Cuman kasih gambar-gambar seperti brosur-brosur Ustaz. Iya. Harganya murah kan Ustaz? Sekian Ustaz, dicoret sekian jadinya Ustaz. Ini kebetulan kemarin pernah saya baca-baca Ustaz, masalah yang ini kan nggak tahu barangnya ini punyanya dia apa tidak nih Ustaz, yang jualin Ustaz. Ya. Ada istilahnya apa itu dropshipping dan sebagainya, reseller dan sebagainya. Tambah bingung nih sejak ada zaman internet, jual beli di internet Ustaz. Itu dalam Islam gimana Ustaz ya? Masalah itu Ustaz. Ya, dropshipping itu kan dalam Islam sebetulnya tidak satu model ya, praktek di masyarakat. Dropshipping itu bisa jadi hanya sekedar nama, tapi sebetulnya prakteknya adalah jual beli salam. Jual beli salam Ustaz. Bisa jadi prakteknya seperti apa lagi Ustaz itu? Nah, jual beli salam itu adalah pemesanan dengan pembayaran tunai. Oh, iya. Jadi kalau yang terjadi itu di situs itu ya, dia menawarkan barang dengan deskripsi barang yang jelas, semuanya dia gambarkan, ada gambar, ada deskripsi barang, diceritakan speknya demikian dengan Komplit jelas, gitu, komplit ya. Kemudian antum diminta untuk melakukan pembayaran tunai, jadi di muka. Maka ini bisa dikategorikan sebagai jual beli salam. Walaupun yang memiliki blog itu tidak punya stok barang, yang punya blog atau situs tidak punya barang, tidak masalah, karena memang inilah namanya jual beli salam. Dia menjual spek barang dengan kriteria tertentu, namun ketentuannya dengan pembayaran tunai. Di depan. Lunas ketika order pesan itu sudah ada pembayaran lunas. Ini namanya salam. Dahulu di zaman Nabi praktek salam seperti itu. Dikisahkan oleh sebagian sahabat yang ikut perang bersama Nabi. Iya. Beliau mengatakan kana ta'tina nabatun min anbati Syam. Dulu itu ada pedagang makanan ya dari negeri Syam datang ke kita. Fanusulifuhum fil hintah. Kami akhirnya pesan kepada mereka gandum dengan jumlah sekian, kriteria disepakati pembayaran sekian, dan tentunya dengan pembayaran tunai di muka, karena beliau mengatakan fanuslifuhum, kami menjalin akad salaf atau akad salam. Ya, itu pembayaran di muka lunas. Ketika perawi mendengar kisah ini, beliau mengatakan akana lahum zar'un, apakah mereka yang orang Syam yang pedagang itu mereka punya ladang sendiri, katanya. Makuna nas'aluhum an dzalik. Beliau mengatakan kami tidak pernah bertanya seperti itu gitu. Sehingga dari ini para ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa salam itu boleh dilakukan dengan para pedagang, tidak harus sebagai produsen, tidak harus dengan petani ya. Tapi dia adalah cuma pedagang saja. Dia mampu mendatangkan barang dengan kriteria dan spek yang telah sepakati, syaratnya, dan ini yang syarat yang paling krusial, paling penting, pembeli konsumen yang pesan tadi melakukan pembayaran tunai di muka lunas tanpa ada yang DP ya, tidak ada DP. Betul-betul dibayar lunas. Ini dropshipping. Nah, kalau ternyata dia memiliki barang, maka itu alhamdulillah. Dia cari barang, maka itu terserah dia, karena kita sudah melakukan pembayaran tunai. Masalah dia kemudian nanti dikirim dengan nama dia atau menggunakan nama produsen, nama itu bukan hal yang krusial, itu tidak masalah. Oh, berarti. Tapi saat ini permasalahannya adalah jika ternyata di dalam dropshipping ini ada misalnya satu orang sudah membayar di depan, tapi ternyata orang yang sudah terima uangnya ini, dia metode dropshipping Ustaz, metodenya dia barangnya tidak ada Ustaz, ataupun barangnya tidak sesuai dengan spek yang diajukan pertama, itu gimana Ustaz? Kalau seperti itu, permasalahan ini permasalahan yang berlaku dalam semua perdagangan. Kalaupun kita beli di toko offline, langsung datang ke tokonya, kita pesan, lihat katalognya, kita bahkan melihat sampelnya. Kadang-kala ya sudah, ini saya jual 10.000 misalnya. Ternyata ketika diambilkan barangnya, jumlahnya kurang, bisa jadi barangnya stoknya habis gitu. Akhirnya apa? Terjadilah negosiasi ulang. Bagaimana? Mau direvisi
Harganya mengambil barang yang gimana ada gitu. dengan harga ada penyesuaian atau dibatalkan. Sehingga kalau seperti itu dia misalnya memilih untuk dibatalkan, ya kembali uangnya utuh. Atau kalau mau diberi barang dalam bentuk lain atau dalam yang seri lain, tidak apa-apa. Namun dengan kesepakatan baru. Yang menjadi permasalahan dalam dropshipping itu adalah antara penjual dropshippernya dengan pemilik barang. Antara dropshipper dengan pemilik barang. Ketika dropshipper tidak ada komitmen atau perjanjian dengan pemilik barang, ini sebetulnya tidak menjadi banyak masalah selama dia tadi menggunakan skema akad salam. Yaitu dia konsumen melakukan pembayaran tunai. Tapi seringkali dalam bisnis online itu kan konsumen hanya bayar DP, tidak lunas. Karena dia khawatir kalau saya lunasi nanti ternyata barang tidak datang. Atau datang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dia bayar DP. Nah, ini yang jadi masalah di sini. Makanya kalau ternyata konsumen tidak melakukan pembayaran tunai, maka dalam hal ini dropshipper yang melakukan konsep dropshipper itu ya, itu harus memiliki kesepakatan dengan pemilik barang bahwa dia akan ikut memasarkan sebagai agen resmi, atau mungkin ada kesepakatan lisan yang penting dia mendapatkan izin dari pemilik barang untuk memasarkan, dan dengan tentunya keuntungan yang telah disepakati gitu loh. Tapi kalau seperti di awal kasusnya pembeli membayar tunai, maka itu solusinya lebih mudah. Karena dropshipper tidak harus memiliki barang, tidak harus punya MOU kesepakatan dengan pemilik barang. Kelebihan harganya Ustadz itu yang nentuin siapa Ustadz? Artinya saya dropshippernya misal Ustadz, kemudian ada produsen, kita ngambil barang di dia, terus kita jual lagi di situs kita, itu harganya apakah kita yang menentukan, ya, ataukah sepakat bersama? Nah tadi kalau konsepnya atau model yang pertama dengan skema salam, antum meminta kepada calon konsumen melakukan pembayaran tunai lunas, maka antum punya wewenang untuk menentukan harga sepenuhnya. Dropshippernya. Wewenang 100% untuk menentukan harga. Karena memang jual beli salam seperti itu, menjual barang yang belum ada tapi speknya telah dijelaskan tuntas ya. Nah, pembayaran tunai. Tapi kalau ternyata pembayaran tidak tunai, DP, apa yang dilakukan? Tadi solusinya harus ada kesepakatan dengan pemilik barang. Kalau tidak ada kesepakatan maka tidak boleh untuk melakukan sistem dropshipper. Kenapa? Dalam hadis dinyatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ini dalam hadis ini tegas gitu, tidak boleh menjual. Kecuali kalau kita sudah mendapatkan hak kuasa, kekuasaan dari pemilik barang, ada izin. Kita sebagai agen, perwakilan, atau baik itu resmi ataupun tidak resmi, berarti kan kita telah mendapatkan izin. Nah di situ ada MOU kesepakatan berapa harga yang ditentukan. Bisa jadi kita mendapatkan izin untuk menentukan harga sendiri, mencari keuntungan sendiri. Bisa jadi dari pemilik barang memberikan harga flat, dibatasi harganya, tidak bisa dinaikkan ya. Keuntungan kita hanya persentase atau dalam nominal tertentu, dalam per barang berapa dikasih gitu. Ya betul seperti itu. Jadi untuk mungkin dikasih garis besar Ustaz, artinya kira-kira dropshipper ya. Dropshipping ini yang dilarang tuh yang kayak gimana Ustaz? Yang terlarang adalah ketika dia menggunakan penipuan ya, mengesankan bahwa saya adalah pemilik barang. Dia saya punya menyatakan stok. diri saya Jadi kan punya. Seringkali dalam situs itu dikatakan disebutkan saya ada 100 pieces. Di foto juga barang-barangnya, di fotonya terkesan kan dia punya gudangnya orang 100 lain. pieces gitu. Stok buruan misalnya gitu. Stok terbatas. Terkesan dia itu pemilik barang padahal dia tidak punya barang. Itu kan penipuan. Transparan bahwasanya dia katakan saja nih saya menjual barang ini walaupun dia tidak mengatakan pemilik. Dia mengatakan saya bergerak dalam bidang pengadaan barang ini, barang itu, per barang harganya sekian. Kalau sistemnya yang order lakukan pembayaran lunas, baru akan dilayani. Tidak menerima pembayaran dengan DP misalnya. Dengan ini kredit apalagi. solusinya. Kemudian yang kedua, kalau memang dia tidak bisa seperti itu, karena konsumen tidak mau melakukan pembayaran tunai, ya dia buat kerjasama dengan pemilik barang, minta izin untuk ikut memasarkan dan menentukan fee-nya
Tidak ada kesepakatan fee-nya, bagaimana dia mendapatkan fee, apakah dia bebas menentukan harga. Ini yang boleh. Yang tidak boleh otomatis kalau kita sudah ada kesepakatan dengan pemilik barang dengan harga tertentu ternyata kita markup sendiri, kita mencari keuntungan sendiri kayak gitu loh. Dan ini yang tidak benar. Kemudian kalau dengan skema yang pertama ternyata kita tidak mensyaratkan pembayaran tunai lunas ya, kita menerima DP padahal barang belum ada, ini tidak boleh. Karena filosofinya dalam Islam jual beli itu objek jual beli itu ada dua, ada barang dan ada uang. Dua-duanya tidak boleh ditunda, harus satu yang ditunda maksimal ya. Kalau barangnya belum ready stock, belum ada, penjual belum punya, belum ada di gudang dia gitu, dia harus meminta pembayaran tunai lunas. Itu kalau barangnya sudah ada, siap dikirimkan, siap diserah terimakan, maka dia boleh menjual dengan pembayaran tertunda atau pembayaran berjangka. Tapi kalau pembayarannya berjangka, barangnya juga masih belum ada, ini namanya BUDen bidain, jual beli utang dengan utang, tertunda dengan tertunda. Maksudnya utang di sini adalah uangnya tertunda, pembayarannya, barangnya juga penyerahannya tertunda. Dan ini sepakat para ulama, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini termasuk jual beli den biden yang diharamkan oleh seluruh ulama, kayak gitu. Jadi paling aman mungkin Ustaz, kalau kita mau usaha seperti ini kita beli dulu Ustaz ya. Tapi ya, modalnya bisa beli dulu, nyetok barang dulu kalau tidak mau resiko, karena itu beresiko kalau kita nyetok barang. Keluar kalau modal yang kedua, gitu, keluar modal dulu belum tentu punya. Kedua, solusinya adalah kita desain web kita, kemudian kita hanya melayani kepada orang yang melakukan pembayaran tunai lunas, tidak ada yang terutang. Itu solusinya. Terus yang terakhir saat ini, kalau kita lihat dari sisi pembeli itu dropshipper seperti ini atau mungkin tipe yang di internet gini, kita sebaiknya gimana Ustaz ya? Maksudnya apakah kita ikut imbasnya, dapat dosa kah karena ikut di bisnis dropshippernya atau sebagai pelakunya atau sebagai konsumennya? Konsumen Ustaz. Kalau konsumen kan menjadi korban. Korban. Menjadi korban ya, artinya ketika kita membeli barang setelah melakukan pembayaran ternyata barang tidak dikirim, kita korban. Harta kita akan dimakan oleh dia. Atau ketika kita membeli barang ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan, berarti kan kita menjadi korban, kita yang dizalimi gitu. Hanya ada satu kasus, yaitu ketika kita tidak melakukan pembayaran tunai, sedangkan kita tahu bahwa penjualnya, dropshippernya juga tidak memiliki stok barang gitu. Ini yang jadi permasalahan dalam sistem dropshipper. Ada satu hal lagi yang perlu diingatkan di sini, dropshipping ini tidak berlaku pada jual beli emas, dan perak. Perhiasan emas sama perak. Emas dan perak tidak boleh, karena jual beli emas dan perak harus ada tunai, serah terima fisik. Ini fisiknya uangnya kelihatan, ini emasnya. Dan ini emasnya. Sampai sekarang ini belum ada internet atau komputer yang bisa mengeluarkan dari monitor keluar uangnya gitu, emasnya gitu ya. Itu bentuk emas sama ini ya, maksudnya perhiasan termasuk emas juga. Dan perak. Terus kalau dalam bentuk perhiasan atau batangan atau dalam bentuk koin, dinar atau dirham tidak boleh dijual belikan secara online. Sehingga otomatis tidak mungkin menggunakan sistem dropshipping. Kalau batu akik boleh Ustaz ya? Batu akik boleh. Asal bukan emas ya. Nah, masalahnya kan pada pengikatnya itu. Pengikatnya, apakah itu ada cincinnya, itu kan ada emas atau ada perak. Bukan, ada perak atau bukan. Kalau ada perak tidak boleh. Gitu. Kalau bahannya perak. Tapi kalau terbuat dari rotan atau kayu atau yang lainnya atau logam selain emas dan perak boleh. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi kita yakin nih harus periksa dulu kalau hati-hati dropshipping. Tapi ini saya beli aja saat ini kayaknya punya YouFit Store ini. Masya Allah, ada full aplikasi percaya, bisa Islami. dipercaya berarti ya? Insya Allah bisa dipercaya. Ya, insya Allah. Kalau isinya YouFit, full aplikasi Islami Ustaz. Kalau YouFit insya Allah bisa dipercaya. Di buy Ustaz ya? Jual beli lah, buy itu. Insya Allah.